I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu manajemen konflik. Yang pertama saya akan membahas konflik. Tidak ada organisasi yang sehat yang bebas dari konflik. Konflik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai adanya suatu ketidaksetujuan atau pertentangan. Menurut Hitler pada tahun 2012, justru organisasi yang sehat tidak lepas dari konflik, sikap berbeda, tanggapan berbeda, dan lain sebagainya. Konflik akan memberi perspektif berbeda tentang suatu isu atau masalah. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengelola dan menjadikan konflik menjadi energi dan ide inovasi dalam berkinerja, menurut Brookings dan media pada tahun 2012. Justru, organisasi yang sehat tidak lepas dari konflik, sikap berbeda, tanggapan berbeda, dan lain sebagainya. Konflik akan memberikan perspektif berbeda tentang suatu isu atau masalah. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengelola dan menjadikan konflik menjadi energi dan ide inovasi dalam berkinerja, menurut Brookings dan media pada tahun 2002. Konflik karyawan di tempat kerja adalah kejadian yang biasa sebagai dampak dari perbedaan kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menangani konflik karyawan secara tepat waktu merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga lingkungan pekerjaan yang sehat. Keyakinan bahwa suatu konflik kecil akan hilang begitu saja adalah asumsi yang tidak tepat, karena konflik yang sederhana seringkali dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak ditangani secara benar. Dinamika perubahan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, latar belakang rekan kerja yang berbeda, peraturan yang terus berubah membuat tuntutan kerja yang semakin tinggi dan membutuhkan kemampuan keras atau hard skill dan kemampuan lunak yaitu soft skill yang beragam dalam melakukan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sivil negara. Revolusi Industri 4.0 yang memfokuskan pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi tidak mengurangi kepentingan untuk dapat menjalin hubungan dengan berbagai ragam orang dan kepentingan, membangun komunikasi dengan baik, dan semakin membutuhkan kita untuk bisa lebih transformatif. Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi lainnya tidak dapat menggantikan peran manusia dalam menjadi motor penggerak kinerja, memotivasi, menyelesaikan masalah manusia setiap orang dalam organisasi. Perubahan dan tuntutan yang terjadi dalam organisasi dan di luar organisasi kita, suka atau tidak suka, akan mendorong terjadinya konflik dalam organisasi pemerintahan. Gejolak yang timbul tentunya akan menimbulkan terjadinya
konflik kepentingan. Perbedaan pendapat, latar belakang, persepsi, dan tolak ukur akan menjadi sebuah alasan terjadinya konflik. Namun, jika manajemen mampu melakukan manajemen konflik yang baik, maka konflik tersebut tidak hanya akan membawa efek negatif, namun bisa menjadi sebuah momentum untuk lahirnya suatu perbaikan yang diinginkan orang banyak. Eskalasi konflik akan terjadi ketika para pemimpin birokrasi tidak mampu mengendalikan dan mengatasi konflik. Yang pertama yaitu pengertian konflik. Menurut Dubrin A.J. dalam Wahyudi pada tahun 2006, mengartikan konflik sebagai pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan kegagalan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Conflict in the context used refers to the opposition of persons of force that gives rise to some tension. It occurs when two or more parties, individuals, groups, organizations, perceive goals or events. Tidak ada definisi konflik yang diterima secara universal. Salah satu masalah yang menjadi subjek pertikaian mengenai pengertian konflik adalah apakah konflik tersebut merupakan situasi atau sejenis perilaku. Selanjutnya, Egan Jean pada tahun 2007 mendefinisikan konflik sebagai berikut. Conflict is defined as a disagreement about goals or how to achieve those goals. It can be viewed as a simulation rose of two or more incompatible motives. Another routine approach to conflict is one person blocking another from reaching his or her goal. One person might recognize a conflict with a coworker and want to resolve it, only to be stymied by an unwillingness of that coworker to address or resolve it, yaitu ketidaksepakatan tentang tujuan atau cara melakukannya mencapai tujuan itu. Konflik dapat dilihat sebagai peningkatan secara simultan dari dua atau lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan lain mengenai pengertian konflik adalah adanya satu orang yang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuan orang tersebut. Seseorang mungkin mengenali terjadinya konflik dengan rekan kerjanya dan ingin mengatasinya. Hanya saja, keinginan tersebut dihalangi oleh keengganan rekan kerja tersebut untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Selanjutnya, Egan mengatakan bahwa konflik terjadi ketika ada gap antara apa yang diharapkan seseorang dan kenyataan yang ada. Robbins dan Yates pada tahun 2007 mendefinisikan konflik sebagai suatu proses yang berawal dari satu pihak memberikan atau akan memberikan efek negatif pada pihak lain. Dan ini tentu sangat luas artinya. Definisi ini dapat meliputi ketidaksetujuan akan tujuan, perbedaan interpretasi terhadap fakta, ketidaksetujuan yang disebabkan karena perilaku dan lainnya.
Konflik dapat menjadi perseteruan sengit antara dua orang, dua kelompok yang mengakibatkan argumen yang tajam. Merriam-Webster Dictionary pada tahun 2019. Dan konflik dapat menyebabkan kondisi emosi yang tidak stabil bagi yang mengalaminya. Menurut Kenton dan Penn pada tahun 2007. Konflik adalah sesuatu yang real dan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam berorganisasi. Beberapa konflik yang terjadi dalam organisasi relatif sangat mudah diatasi. Namun, ada kalanya konflik tersebut sangat menuntut peran pemimpin untuk segera mengatasinya. Membiarkan konflik berlarut-larut akan membuat intensitas dan skala konflik semakin meluas dan membawa dampak buruk terhadap organisasi. Menurut Robbins dan Yates pada tahun 2007, terdapat 3 pandangan terkait konflik. Yang pertama, yaitu pandangan tradisional atau traditional view, yang menganggap konflik adalah buruk dan memiliki konotasi dengan kekerasan, perusakan, dan irasionalitas. Bagi pandangan tradisional, konflik merupakan dampak disfungsional dari komunikasi yang buruk. Bagi penganut pandangan ini, konflik harus dihindari. Pandangan ini bertahan dari tahun 1930-an sampai dengan 1940 tahunan. Sampai dengan 1940-an. Yang kedua yaitu pandangan hubungan manusia atau human relation. Bagi pengikut pandangan ini, konflik adalah alamiah dalam kelompok dan organisasi. Bagi pandangan ini, konflik harus diterima. Pandangan ini mendominasi dari tahun 1940-an sampai dengan 1970-an. Dan yang ketiga, muncul pandangan interaksionalis atau interactionalist view yang mendorong untuk terjadinya konflik karena bagi pandangan ini, kelompok yang harmonis, tenang, damai, dan kooperatif akan terjebak dengan situasi statis, apatis, dan tidak responsif terhadap perubahan dan inovasi. Dan pandangan ini masih bertahan sampai saat ini sejak 1970-an. Sumber-sumber konflik. Sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari keberadaannya. Konflik dalam organisasi pemerintahan terjadi karena adanya perbedaan sebagai nilai, sikap serta kepentingan para aktor. Karena itu, dibutuhkan peran strategis para pejabat administrator dalam mengenali sumber-sumber konflik dalam organisasi. Salah satu tool of analysis untuk mendeteksi sumber-sumber konflik adalah dengan menggunakan metode yang dinamakan The Circles of Conflict Model atau model lingkaran konflik yang diadaptasi dari Gary Furlock Toolbox of Conflict Resolution, yaitu kotak peralatan penyelesaian konflik. The Circle of Conflict Model merupakan sebuah instrumen untuk mendiagnosa 5 sumber konflik, yaitu yang pertama nilai-nilai, yang kedua hubungan atau relasi, yang ketiga data, keempat kepentingan, dan yang kelima struktur. Saya akan membahas yang pertama yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai dalam The Circle of Conflict Model sebagai
merupakan cara pandang dan kepercayaan yang berbeda dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Menurut Furlong, perbedaan nilai-nilai kehidupan mencakup hal yang berlaku secara umum, seperti perbedaan nilai yang bersumber dari agama, kepercayaan, moral, etika, normal, budaya, serta perbedaan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Aturan-aturan spesifik yang mengatur tata tertib cara berorganisasi. Ketika nilai yang diyakini oleh pihak yang berkonflik berbeda dan cara pandang berbeda, perbedaan ini akan menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu relasi atau hubungan. Hubungan personal di antara individu-individu ataupun kelompok yang ada dalam organisasi dapat menjadi sumber konflik. Trigger atau pemicu dari konflik yang bersumber pada hubungan yang negatif dan buruk di masa lalu ini akan menumbuhkan bibit-bibit konflik serta persepsi negatif. Stereotip. Hubungan yang negatif antar individu atau kelompok ini akan membakar amarah dan menyebabkan konflik. Yang ketiga yaitu data. Data yang tidak signifikan dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi. Sumber-sumber konflik dari data ini dapat berupa data yang tidak benar keabsahannya, data yang tidak lengkap, perbedaan informasi yang simpang siur atau dapat berupa interpretasi data yang berbeda, atau data yang terlalu banyak atau sangat kurang. Intinya, perbedaan sumber data dapat menjadi sumber pemicu konflik. Yang keempat yaitu kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat menjadi sumber konflik. Kepentingan dapat bersumber dari kebutuhan, keinginan, harapan-harapan yang berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik. Kepentingan ini dapat juga berupa kontestasi kepentingan antar individu atau kelompok, baik secara emosional, prosedural, maupun substansi. Yang kelima yaitu struktural. Konflik secara struktural dimaksud adalah konflik yang bersumber dari rasa ketidakadilan, kesewenangan, kompetisi yang tidak sehat, dan lain sebagainya yang menyebabkan individu atau kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis konflik. Konflik jarang dianggap konstruktif, namun dalam konteks tertentu, seperti kompetisi dalam olahraga, tingkat konflik yang sedang dapat dilihat sebagai saling menguntungkan, memfasilitasi pemahaman, toleransi, pembelajaran, dan efektivitas. Konflik dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, isi dari konflik atau konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tertentu. Dan yang kedua, konflik terkait masalah hubungan atau relasi atau interaksi antar individu di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Konflik atas isi atau konten dapat bermanfaat, yakni dapat meningkatkan motivasi dan merangsang diskusi. Sedangkan konflik terkait dengan hubungan atau relasional dapat menurunkan kinerja, loyalitas,
kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, negatif, dan saling curiga. Jen dan Mannix mengelompokkan konflik menjadi 3, yaitu yang pertama hubungan, yang kedua tugas, dan yang ketiga proses. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konflik hubungan berasal dari ketidakcocokan antara pribadi. Yang kedua, konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Dan yang ketiga, konflik proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan konflik tugas ditengarai bermanfaat bagi organisasi karena mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat, meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik proses atau hubungan. Konflik tugas dikaitkan dengan 2 dampak yang saling terkait dan menguntungkan. Yang pertama, berkenaan dengan kualitas keputusan kelompok, yakni mendorong pemahaman kognitif yang lebih besar tentang masalah yang sedang dibahas. Ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kelompok yang menggunakan konflik tugas. Yang kedua, yaitu berkenaan dengan penerimaan keputusan kelompok yang efektif. Konflik tugas dapat menyebabkan peningkatan kepuasan dengan keputusan kelompok. Kepuasan dengan keputusan kelompok dan keinginan untuk tetap di dalam kelompok. Selanjutnya, menurut Zhonglen pada tahun 1997, secara umum, terdapat 4 jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik tidak terstruktur atau unstructured konflik. Konflik yang tidak terstruktur mempunyai ciri di mana berbagai pihak yang terlibat tidak terkait oleh aturan serta bersifat impulsif dan emosional. Yang kedua yaitu konflik terstruktur sepenuhnya atau fully structured conflict. Konflik yang struktur sepenuhnya mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan, norma, dan standar etika tertentu. Yang ketiga, konflik terstruktur sebagian atau partly structured conflict. Konflik yang berstruktur sebagai mempunyai ciri di mana satu pihak tetap mengikatkan diri dengan aturan yang ada, namun terkadang emosi tidak terkontrol. Yang keempat yaitu konflik revolusioner. Konflik revolusioner adalah salah satu bentuk ekstrim dari konflik yang tidak struktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan, waktu, budaya, mitos, atau cara pandang yang sama. Yang keempat yaitu pemicu konflik. Menurut Roy Edelson dan Judy Edelson pada tahun 2003, meneliti beberapa peran penting yang diyakini dapat memicu atau menghambat konflik antar kelompok. Atas dasar tinjauan pada beberapa literatur yang relevan, disimpulkan ada 5 domain perasaan
atau keyakinan yang menonjol sebagai pemicu konflik, baik di tingkat antar individu maupun antar kelompok, yaitu superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Yang pertama yaitu superioritas. Tingkat individu, keyakinan rasa superioritas tingkat individu ini berkisar pada keyakinan abadi seseorang bahwa ia lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal penting. Kelompok sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak. Tingkat kelompok. Rasa superior tingkat kelompok ini mencakup keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan, hak, dan takdir khusus yang berlaku pada kelompok tersebut. Yang kedua, ketidakadilan. Pada tingkat individu, yaitu penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil, dan yang disayangkan adalah konflik yang ditimbulkan dari rasa ketidakadilan ini sering menyebabkan keterlibatan individu atau kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembalasan yang tidak tepat pula. Pada tingkat kelompok, yaitu pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan di dalam kelompok bahwa mereka memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lain. Pola pikir ini dapat memobilisasi pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena persepsi bersama tentang ketidakadilan biasanya meningkatkan identifikasi dan kesetiaan yang dirasakan individu terhadap kelompok mereka. Lebih lanjut, penilaian penganiayaan ini sangat umum terjadi di seluruh budaya yang berbeda karena budaya yang berbeda cenderung memiliki definisi yang berbeda untuk apa yang merupakan keadilan dan norma yang berbeda tentang bagaimana hal itu harus dicapai. Yang ketiga yaitu kerentanan. Pada tingkat individu, yaitu keyakinan inti dari kerentanan berkisar pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang tentang dirinya sebagai subjek bahaya internal atau eksternal yang kurang terkendali atau tidak cukup untuk memberi rasa aman. Pada tingkat kelompok, seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu, ini hadir dalam pandangan rasa kerentanan kolektif yang sekali lagi tampaknya tumbuh berkembang di antara kelompok etnis. Ketakutan tentang masa depan adalah menyebabkan paling umum dari konflik etnis dan seringkali menghasilkan kekerasan yang meningkat. Yang keempat yaitu ketidakpercayaan. Pada tingkat individu, yaitu peran dari rasa ketidakpercayaan ini berfokus pada dugaan permusuhan dan niat memfitnah orang lain. Perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, atau mengambil keuntungan biasanya melibatkan persepsi bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja
atau hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya bersifat ekstrim. Orang yang secara konsisten mengasumsikan yang terburuk tentang niat orang lain mencegah berkembangnya hubungan kolaboratif. Pada tingkat kelompok, yaitu perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar. Rasa ketidakpercayaan kelompok berfokus secara khusus pada persepsi kelompok kepada pihak luar kelompok dan berputar di sekitar keyakinan bahwa yang lain tidak dapat dipercaya dan menyembunyikan niat memfitnah terhadap kelompok. Yang kelima, yaitu ketidakberdayaan. Pada tingkat individu, adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati pun akan gagal menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin menganggap dirinya kurang memiliki kemampuan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Terlepas dari sejauh mana ketidakberdayaan adalah persepsi yang menyimpang atau realitas objektif, keyakinan inti ini cenderung melenggangkan diri sendiri karena itu mengurangi motivasi. Pada tingkat kelompok, yaitu menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan. Sejauh mana suatu kelompok menganggap dirinya tidak berdaya mencerminkan penilaian tidak hanya dari kemampuannya, tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin dalam peluang untuk kemajuan kelompok. Selanjutnya, menurut Acua Lucier pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pemicu konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik muncul saat dua atau lebih orang atau kelompok berpikir berbeda. Yang kedua yaitu konflik muncul jika orang yang berbeda memiliki cara pandang yang berbeda terhadap satu objek yang sama. Perpindahan pegawai dari satu unit ke unit lain dapat dipersepsi berbeda antar satu pegawai dengan pegawai lainnya. Dan organisasi juga akan memiliki persepsi berbeda saat melakukan rotasi kepada pegawainya. Yang ketiga, yaitu konflik muncul jika sekelompok orang memperebutkan sumber yang terbatas dan mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dalam menggunakan sumber terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu konflik yang muncul saat ekspektasi tidak dapat terpenuhi. Yang kelima, selanjutnya yaitu dampak konflik. Asumsi umum adalah bahwa konflik cenderung memiliki konsekuensi negatif bagi individu dan organisasi. Konflik kadang-kadang merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan pribadi kita dan tempat kerja kita tidak kebal terhadapnya. Namun konflik di tempat kerja tidak selalu mudah diselesaikan. Bagi karyawan, masalah pekerjaan yang tidak terselesaikan sering sekali menghasilkan keputusasaan, ketidakpuasan kerja, depresi, dan ketidakbahagiaan secara umum. Jika dibiarkan tidak diperhatikan dengan masalah ini
dapat menyebabkan agresi, kekerasan, penarikan diri, dan bahkan pengunduran diri. Dan lebih jauh lagi, akan menyebabkan masalah yang lebih dalam, seperti ketidakhadiran, pergantian karyawan yang tinggi, dan defisit budaya perusahaan. Pada tingkat konflik yang lebih tinggi di antara karyawan, menunjukkan dampak yang negatif tidak hanya dalam komitmen organisasi karyawan, tetapi juga dalam kepuasan kerja karyawan yang bekerja di organisasi. Yang pertama, dampak negatif konflik. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan membawa dampak negatif atau destruktif bagi organisasi. Di antaranya dapat mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antar personal maupun kelompok dalam organisasi. Konflik destruktif ini akan terjadi jika tidak ada penyelesaian, begitu pula jika permasalahan dibiarkan begitu saja. Energi positif akan hilang dan berubah menjadi energi negatif, yang pada akhirnya baik individu maupun kelompok akan tereduksi sehingga terjadi polarisasi kelompok dalam organisasi. Beberapa dampak negatif yang disebabkan konflik, yaitu menurut Angelina Muganza 2014, antara lain yang pertama, penurunan produktivitas. Yang pertama, beberapa dampak negatif yang disebabkan konflik menurut Angelina Muganza pada tahun 2014, yaitu yang pertama, penurunan produktivitas. Konflik di tempat kerja memengaruhi produktivitas yang cukup tinggi karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sebagian besar waktu berfokus pada masalah pribadi daripada bekerja sendiri. Ketakutan, resistensi, kecurigaan, dan konspirasi menjadi ciri mereka yang terlibat dalam konflik, sehingga mempengaruhi tidak hanya pemberian layanan, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua yaitu ketidakamanan kerja. Konflik memicu rasa tidak aman kerja karyawan karena tempat kerja berubah menjadi zona perang yang ditandai dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kekerasan. Lingkungan yang mengancam ini membuat banyak orang yang bukan penebar konflik takut akan kehidupan mereka dan merencanakan untuk keluar dari organisasi. Sementara bagi mereka yang dihadapkan dengan konflik menjadi seperti mayat hidup karena mereka terluka secara psikologis dan emosional. Yang ketiga yaitu pemborosan waktu dan sumber daya. Waktu dan sumber daya terbuang sia-sia. Desas-desus merebak dan pengalihan dari pekerjaan yang sebenarnya karena kurangnya motivasi yang dihasilkan dari konflik di tempat kerja. Banyak waktu yang sumber daya hilang karena karyawan membuang waktu memikirkan tidak hanya konflik, tetapi juga tentang musuh yang dirasakan. Tingginya tingkat ketidakhadiran, yaitu banyak karyawan. Tingginya tingkat ketidakhadiran, yaitu banyak karyawan yang terlibat dalam konflik biasanya menemukan alasan untuk absen dari tempat kerja sebagai cara menghindari konflik dan dampaknya. Sekali karyawan absen, maka organisasi
akan segera kehilangan layanan mereka sehingga mengurangi produktivitas kerjanya, hariannya. Yang keempat yaitu tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Banyaknya karyawan meninggalkan organisasi untuk mencari tempat dan pekerjaan yang lebih baik, menunjukkan level konflik yang meningkat di organisasi tersebut. Keluarnya staf dari organisasi sebagai cara menghindari konflik karena mereka tidak tertarik untuk mentolerir ke lingkungan yang syarat konflik menyebabkan organisasi kehilangan. Yang kelima yaitu efek yudisial dan hukuman. Konflik yang diikuti dengan pemecatan terhadap staf dapat menyebabkan organisasi harus memberikan kompensasi. Hal ini merupakan kejadian dengan resiko tinggi dan berdampak pada penurunan produktivitas organisasi. Jika terjadi penuntutan di pengadilan untuk menyelesaikan kasus di persidangan, jika terbukti bahwa pemecatan terhadap pegawai yang berkonflik itu melanggar hukum, organisasi mungkin akan kehilangan cukup banyak dana, seperti biaya pengadilan, klaim kompensasi, serta waktu yang dihabiskan oleh manajer untuk menyelesaikan kasus tersebut di pengadilan. Selanjutnya yaitu dampak positif konflik. Suatu organisasi tanpa konflik mungkin akan menjadikan organisasi tersebut apatis. Konflik mengindikasikan adanya keterlibatan, komitmen, dan kepedulian setiap insan organisasi. Konflik dapat merangsang pembaharuan dan peningkatan hubungan interpersonal yang terus-menerus. Tanpa konflik, orang tidak akan belajar bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik di antara mereka. Selain berdampak negatif, adanya konflik di antara karyawan di organisasi dapat bermanfaat positif, baik bagi karyawan maupun bagi organisasi. Konflik ditengarai tidak hanya memberikan dampak positif bagi organisasi, tetapi juga diperlukan bagi seseorang untuk membangun proses bekerja secara efektif. Menyelesaikan konflik berarti menantang proses dan prosedur yang normal dan mapan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas individu atau memperkenalkan sistem inovatif. Menurut Robbins et al. Pada tahun 2003, hasil penelitian Angelina Muganza pada tahun 2014. Hasil penelitian Angelina Muganza pada tahun 2014, banyak dampak positif dari konflik dapat terinci sebagai berikut. Yang pertama, membangun kerja sama tim. Konflik konstruktif membangun kohesi staf pada tujuan bersama untuk mencapai hasil. Yang kedua, meningkatkan praktik organisasi. Konflik yang pernah ditangani akan berkontribusi lebih baik dalam meningkatkan budaya organisasi melalui partisipasi semua staf. Akibatnya, meningkatkan kinerja staf dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu merampingkan kebijakan dan prosedur.
Setelah konflik diselesaikan di tempat kerja, kerja tim akan meningkatkan dan dengan demikian meningkatkan kebijakan dan prosedur yang memberikan arahan, bimbingan, dan mengukur kinerja staf. Jika konflik ditangani dengan tepat, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah kasus, ketidakdisiplinan dan pengaduan. Yang keempat yaitu mengurangi ketidakjelasan tugas. Adanya konflik yang konstruktif, organisasi harus memiliki kejelasan tentang siapa yang melakukan apa. Harmonisasi dalam tugas memastikan kinerja yang efektif. Misalnya, pengurangan konflik, tugas, dan proses dapat mempercepat pelayanan dan demikian meningkatkan daya saing organisasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jika konflik kepemimpinan diselesaikan dan tidak akan ada keputusan yang diambil tanpa konsultasi, maka dapat dihasilkan yang pertama, pengambilan keputusan yang berkualitas yang dapat menghindari ambiguitas, dan yang kedua, keputusan yang tidak rasional yang dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan bimbingan tanpa frustasi dan kontestasi. Jika keputusan tersebut menghasilkan pemecatan terhadap pekerja yang kinerjanya buruk, dapat juga merupakan keuntungan bagi organisasi. Artinya hilangnya karyawan yang berkinerja buruk dari organisasi. Yang keenam yaitu peningkatan keterampilan manajemen konflik di tempat kerja. Ketika manajer menangani konflik, mereka memperoleh lebih banyak keterampilan untuk menangani masalah yang sama atau serupa di masa depan. Juga, jika konflik tetap ada, manajer yang baik mungkin menyarankan pelatihan staf tentang mekanisme manajemen konflik di tempat kerja. Yang ketujuh yaitu peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada karyawan di organisasi manapun dapat memberikan keuntungan luar biasa bagi organisasi manapun. Karena pekerja yang memiliki semangat tinggi diharapkan untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan lebih banyak, mengambil cuti lebih sedikit, dan tetap setia pada perusahaan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu meningkatkan komitmen kerja. Jika konflik muncul dan mendapatkan solusi yang sesuai untuk pekerja, akan meningkatkan komitmen untuk bekerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Konsekuensi positif bagi karyawan dan bagi organisasi dapat mencakup masa kerja yang lebih lama, menurunnya keinginan untuk berhenti, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Karyawan yang berkomitmen ditandai sebagai anggota organisasi kerja yang loyal dan produktif, yang tidak hanya mengakui visi dan tujuan organisasi, tetapi juga mengidentifikasi prinsip-prinsip organisasi. Sekian materi yang saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45, stupid cash like, whoa. How you fucking with these hoes?